Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengembangan aplikasi mobile akan mempresentasikan Finally Apps kami by Golek Developers dengan anggota Adi Sulaksono, Muhammad Komarudin, Vanessa Hadi Pramana, Adli Mustafa, dan Devi Kurnia. Di mana aplikasi ini merupakan aplikasi chatting yang berbasis pencarian teman berdasarkan lokasi terdekat. Aplikasi ini menawarkan fitur utama yang diantaranya pencarian teman berdasarkan lokasi Anda berada dan fitur chatting. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat menemukan dan mengobrol dengan teman yang ada di sekitar Anda. Baik, selanjutnya penjelasan tentang dependensi akan dilanjutkan oleh Saudara Adi. Oke, baik. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dependensi yang kami gunakan dalam proyek kami. Pertama yang kami gunakan ada vector icons. Vector icons ini berasal dari dependencies expo digunakan untuk menampilkan icon-icon seperti font awesome ataupun material icons. Kemudian terdapat juga untuk penggunaan async storage. Ini kita masukkan juga untuk kami sebut sebagai storage lokal. Biasa disebut storage lokal. Kemudian selanjutnya terdapat slider. Slider ini digunakan untuk menampilkan button slider, yaitu input slider yang berbentuk garis. Selanjutnya terdapat navigation native dan navigation native stack itu untuk perpindahan antar page atau screen. Kemudian kami juga memasukkan expo font dan expo linear gradient. Untuk font sendiri digunakan untuk memasukkan font custom dari lokal. Kemudian untuk expo linear gradient digunakan untuk menampilkan contoh-contoh komponen yang berwarna gradient seperti tombol. Kemudian kami juga menggunakan expo splash screen untuk mengatur splash screen awal pada aplikasi. Kemudian terdapat expo status bar. Expo status bar sendiri digunakan untuk Android di mana agar status di atas itu tidak tertutup oleh aplikasi. Selanjutnya ada native wine. Native wine sendiri termasuk dependensi third party dari Tailwind yang digunakan untuk React Native. Selanjutnya ada React Native Dropdown Select List. Itu digunakan untuk menampilkan dropdown di dalam React Native. Dan yang terakhir ada React Native Save Area Context. Ini sama gunanya seperti expose status bar, namun ini sering digunakan untuk tampilan pada iOS. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Komar. Komar sebenarnya Saudara Vanes. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari project yang kami buat. Jadi di root ini terdapat beberapa konfigurasi seperti file konfigurasi environment, ESLint, app.json, Babel, package.json, dan tailwind config. Dan di sini juga ada directory doc di sini untuk bertujuan untuk menyimpan dokumentasi dari aplikasi kita. Selanjutnya ada yang namanya folder source. Di sini tempat sebagai folder utama dari project kami. Di sini terdapat folder aset yang menampung berbagai gambar seperti icon, image, favicon, dan yang lain-lain. Dan terdapat font juga. Di sini kami menggunakan dua font yaitu Popin dan Urbanis. Untuk selanjutnya ada yang namanya folder helpers. Di sini akan menampung berbagai metode atau fungsi yang akan digunakan di dalam masing-masing screen. Dan seterusnya ada yang namanya directory runtime. Di sini berisi script yang berjalan secara runtime. Di sini juga sudah terdapat satu script yang namanya location.gps. Di sini untuk mengambil data GPS. Selanjutnya yaitu ada yang namanya screen. Di sini folder ini akan menampung screen-screen yang ada di dalam aplikasi kita. Untuk masing-masing screen akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Komarudin. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan bagian-bagian masing-masing screen. Yang pertama kita akan pergi ke FJS-nya. Di FJS sendiri ini pertama kita akan meload font-font yang akan kita gunakan nantinya. Dan FJS sendiri akan terhubung kepada komponen navigator. Di komponen navigator
itu kembali akan terhubung ke screen-screen lainnya seperti welcome screen, login, register, home, profile, map, dan chat room. Untuk default screen yang pertama kali di load adalah welcome screen. Selanjutnya kita pergi ke welcome screen. Di welcome screen ini adalah menampilkan tampilan welcome. Di welcome screen ini kita menggunakan satu buah komponen yang kita buat, yaitu adalah button. Button ini kita buat komponen karena buttonnya nantinya akan kita gunakan pada screen-screen selanjutnya. Selanjutnya kita pergi ke login screen. Login screen ini sendiri berisi form untuk login. Untuk di sini terdapat dua tag yang agak asing. Yang pertama scroll view. Scroll view ini berfungsi untuk mengizinkan scrolling pada tampilan React Native. Selanjutnya ada keyboard avoiding view. Keyboard avoiding view ini berfungsi untuk menaikkan posisi agar tidak tertutup oleh keyboard pada saat pengetikan. Di sini kita ada text input, font awesome 5. Font awesome 5 ini kita gunakan untuk mengimport icon yang kita gunakan dari vector icon. Selanjutnya kita ke register screen. Untuk tampilan struktur codingan di register screen ini tidak jauh berbeda dengan struktur codingan di login screen. Hanya saja untuk tampilan form yang harus diisi itu harus lebih banyak. Selanjutnya kita akan pergi ke home screen. Di home screen ini ada beberapa komponen yang kita buat, seperti yang pertama ada navigation. Navigation ini berfungsi ada sebuah komponen yang kita buat nantinya. Selanjutnya ada touchable opacity. Touchable opacity adalah tag untuk pengganti button agar lebih mudah dikonfigurasi. Selanjutnya ada material icon untuk import ada material icon untuk import icon. Ada lagi kayak tag slider. Tag slider ini berfungsi untuk menghandle input yang bertipe range. Gitu. Untuk konfigurasinya, minimum value dari slider ini adalah 1 dan maksimumnya ada 100. Untuk step-stepnya ada 1. Jadi kita akan slide per 1 value. Dan ada value default dari slider ini kita set di 30. Selanjutnya kita pergi ke map. Di Maps ini kita akan pecah lagi menjadi beberapa komponen. Di sini terlihat ada komponen header. Header ini untuk menampilkan header dari screen map. Selanjutnya ada map view. Map view ini bukan komponen, melainkan ini tag yang kita gunakan dari React Native Map untuk menampilkan tampilan maps. Selanjutnya ada komponen finding box. Kita lanjut ke finding box. Di finding box ini berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar chat, user yang ditemukan. Gitu. Kita gunakan di finding box ini juga kita terhubung ke find that user, di mana untuk menampilkan find that user sendiri ini untuk menampilkan tampilan yang lebih mendetail untuk di finding box. Selanjutnya kita pergi ke chat room. Di chat room ini terdapat 2 komponen yang kita buat. Yang pertama ada Rec Chat. Rec Chat ini berfungsi untuk menampilkan chatbox yang sebelah kanan, artinya chatbox yang dikirimkan oleh user lain. Selanjutnya ada Live Chat.
live chat ini kita gunakan untuk menampilkan chatbox yang berada di sebelah kiri, yang artinya chat yang kita ketikkan sebagai user. Selanjutnya kita pergi ke profil. Di profil ini terdapat seperti select list. Select list ini berfungsi untuk menghandle input yang bertipekan select dengan drop down. Untuk data dari select list ini adalah berapa data yang akan muncul di drop down. Data ini adalah berupa gender. Gender setelah kita deskripsikan di atas tadi. Selanjutnya ada untuk select list ini ada defaultnya ada icon search. Sedangkan kita tidak memerlukan icon search. Kita bisa jadi kita search-nya kita falsein untuk menghilangkan icon search-nya. Selanjutnya kita juga mengkonfigurasi ulang box style-nya, drop down style-nya, dan icon style-nya. Oke. Saya rasa itu penjelasan dari screen by screen. Selanjutnya saya serahkan pada Adli Mustafa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan demo UI aplikasi. Aplikasi ini diawali dengan tampilan splash screen dengan logo kami, Finelli. Selanjutnya, ada welcome page yang berisikan logo, kemudian tulisan Finelli, kemudian temukan dan ngobrol dengan orang terdekat Anda. Untuk lanjut ke menu selanjutnya, klik mulai. Pada menu login, terdapat username dan password. Apabila kita belum memiliki akun, kita dapat melakukan sign up. Pada menu register, kita diminta untuk mengisikan nama, username, password, dan repeat password. Kemudian, apabila kita sudah memiliki akun, kita dapat melakukan login. Di sini, login dengan mengisikan username dan password. Kemudian klik login. Pada menu home, di sini ada tulisan tentukan jarak pencarian Anda. Anda dapat menjangkau hingga radius 100 km. Jadi pada aplikasi kami memiliki maksimal radius yaitu 100 km. Di sini kita menggunakan slider radius untuk memudahkan pengguna menentukan radius yang diinginkan. Kemudian ada tampilan radius, animasi radius. Kemudian apabila dirasa radius yang diinginkan sudah cukup, maka kita dapat melakukan dengan klik cari teman. Nah, di sini setelah kita melakukan klik cari teman, maka akan muncul maps yang mana di sini maps kita dan terdapat teman-teman di sekitar kita sesuai dengan radius yang sudah kita tentukan sebelumnya. Untuk memulai chat, dapat mengklik salah satu nama yang sudah terdaftar di dalam kolom teman ditemukan. Contoh, klik Mas Komar. Nah, di sini kita dapat berinteraksi dengan teman di sekitar kita dengan melakukan chat. Kemudian pada tampilan ini ada nama pengguna, statusnya online, kemudian ada foto profilnya. Kembali. Kemudian untuk menentukan atau mengatur profil, kita dapat melakukannya di menu pada menu profil saya. Kemudian selain menu profil saya, di aplikasi ini terdapat pengaturan tentang dan keluar. Coba untuk profil saya. Nah, di profil saya ini kita dapat menentukan foto, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Nah, di dalam jenis kelamin ini terdapat drop down, yaitu laki-laki, perempuan, atau anonymous
apabila tidak ingin diketahui. Kemudian bio dapat diisi dengan sesuka hati, kemudian kembali, klik simpan dan kembali. Selanjutnya, apabila kita sudah selesai menggunakan aplikasi ini, kita dapat melakukan klik keluar. Oke, untuk demo aplikasi sudah selesai. Saya kembalikan kepada Devi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.